Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan semua pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami, saya Syasha dan Saya Mei. di sini kami akan membahas sedikit tentang anak berkebutuhan khusus, terutama tentang anak dengan disabilitas intelektual. Di sini kita akan mulai dari apa itu disabilitas intelektual, dilanjut dengan ciri dan karakteristiknya seperti apa, lalu apa saja faktor atau penyebab terjadinya disabilitas intelektual pada anak, dan yang sangat penting adalah strategi penanganan atau strategi pembelajaran yang paling tepat itu seperti apa untuk anak disabilitas intelektual. Ya, sekedar disclaimer nih ayah bunda dan semua pemirsa bahwa video ini adalah video edukasi untuk kita bisa mengenal lebih dalam mengenai anak dengan disabilitas intelektual. Untuk itu kami menekankan bahwa video ini tidak dapat digunakan sebagai justifikasi atau diagnosa karena penegakan diagnosa hanya dapat dilakukan oleh psikolog atau tenaga profesional lainnya. Nah, benar sekali. Yuk langsung saja kita simak pembahasan seru kali ini. Check it out! Disabilitas intelektual atau yang dulunya disebut dengan retardasi mental atau juga tunagrahita adalah sebuah disabilitas atau kondisi keterbatasan anak yang ditandai dengan adanya hambatan pada fungsi intelektual dan fungsi adaptifnya. Fungsi intelektual ini terkait dengan kecerdasan seseorang. Salah satunya dapat ditunjukkan berdasarkan skor IQ-nya. Sedangkan fungsi adaptif adalah terkait keterampilan seseorang dalam bidang akademik, keterampilan berinteraksi dengan lingkungan, dan terkait kemandirian seseorang dalam aktivitas sehari-hari. Tolok ukur hambatan pada fungsi adaptif ini dapat didasarkan pada usia, budaya, dan gender pada teman sebaya. Yang perlu kita pahami, hambatan ini terjadi selama masa perkembangan dan dapat dideteksi sebelum anak berusia 18 tahun. Yuk, cermati perkembangan anak kita ya bunda. Ciri-ciri atau karakteristik anak dengan disabilitas intelektual. Yang pertama, fungsi intelektual anak berada di bawah rata-rata teman seusianya. Aspek ini terdiri dari hambatan dalam memori, yaitu anak mudah lupa dan sulit menyerap informasi baru. Hambatan dalam persepsi, yaitu anak sulit memahami konsep arah, kanan kiri misal, termasuk kesulitan dalam meniru aktivitas orang lain. Hambatan berpikir abstrak, misalnya anak kesulitan dalam memahami konsep hari, konsep uang, dan lainnya yang bersifat abstrak. Perlu kita ketahui, anak dengan disabilitas intelektual pada umumnya mempunyai rentang skor IQ antara 65 hingga 75. Karakteristik yang kedua yaitu terdapat permasalahan dalam fungsi adaptif. Permasalahan pada fungsi ini mencakup 3 domain. Pertama, domain konseptual, ditandai dengan anak mengalami kesulitan dalam penguasaan keterampilan bahasa, membaca, menulis, matematika, kemampuan berpikir, dan pengetahuan lainnya. Kedua, domain sosial, ditandai dengan anak mengalami kesulitan dalam membangun rasa empati, kemampuan dalam melakukan penilaian sosial, keterampilan berkomunikasi, kesulitan dalam menjalin dan mempertahankan persahabatan, dan kapasitas lainnya yang serupa. Domain ketiga, domain praktis, ditandai dengan anak mengalami kesulitan dalam memanajemen diri, merawat diri, tanggung jawab, mengelola keuangan, rekreasi, termasuk kesulitan dalam mengatur tugas dan pekerjaan sekolah. Adapun klasifikasi anak dengan disabilitas intelektual terdiri dari mild atau ringan, moderate atau sedang, severe atau berat, dan profound atau sangat berat. Pengklasifikasian ini mengacu pada tingkat dukungan yang dibutuhkan untuk anak berdasarkan hambatan pada fungsi adaptifnya. Etiologi atau penyebab terjadinya disabilitas intelektual. Yang pertama, masa prenatal, yaitu kurangnya asupan nutrisi saat ibu hamil yang terinfeksi penyakit rubella, ibu yang sering mengonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang, dan ibu hamil yang terkena paparan racun dari lingkungan. Kedua, masa perinatal, yaitu anoksia, merupakan kondisi di mana tubuh atau otak kekurangan atau bahkan berhenti menerima asupan oksigen. Ibu yang memiliki infeksi yang ditularkan kepada anak, misalnya infeksi menular seksual seperti herpes atau sifilis. Ketiga, masa postnatal, yaitu
adanya masalah kesehatan pada bayi seperti infeksi, meningitis, malnutrisi, dan kejang atau epilepsi. Kurangnya nutrisi dan stimulasi dari lingkungan sehingga perkembangan otak tidak memadai. Dan cedera karena kecelakaan yang menyebabkan benturan pada kepala. Keempat, kondisi genetik dan kelainan kromosom. Strategi belajar untuk anak dengan disabilitas intelektual. Yang pertama, kegiatan belajar yang dapat meningkatkan kapasitas memori. Misalnya, memori visual dapat dilakukan dengan menunjukkan anak sebuah benda atau gambar. Untuk memori auditori dapat dilakukan dengan cara anak diminta mengulangi kata sampai kalimat yang panjangnya terus ditingkatkan sesuai kemampuan terakhir anak. Kedua, pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan sosial, yaitu kegiatan yang memungkinkan adanya interaksi guru dan siswa atau antar siswa. Karena dengan berinteraksi memungkinkan anak mengembangkan kemampuan sosialnya. Ketiga, guru harus memberikan instruksi yang jelas secara individu atau dalam kelompok kecil, melakukan pemeriksaan yang sering, memberi penguatan dan dorongan. Keempat, mengutamakan pembelajaran yang konkret. Dalam mempelajari kata baru harus diasosiasikan dengan objek atau gambar konkret, dan konsep baru harus dialami secara langsung atau pemodelan, misalnya melalui film, simulasi, atau bermain peran. Kelima, pembentukan konsep diri. Penyandang disabilitas intelektual memiliki konsep diri yang rendah. Oleh sebab itu, guru harus memberikan kesempatan pada siswa untuk saling bekerja sama sebagai bagian dari seluruh kelas. Keenam, perkembangan bahasa. Kegiatan mendengarkan cerita dan menanggapi secara lisan dapat membentuk perkembangan bahasa anak. Ketujuh, meminimalisir distraksi. Karena anak dengan disabilitas intelektual memiliki tingkat distraksi yang tinggi. Dan terakhir, jika anak kesulitan mempelajari sesuatu setelah berulang kali pengulangan, maka lebih baik dihentikan agar anak tidak frustasi. Contoh ilustrasi bergambar sebagai panduan anak disabilitas intelektual dalam beraktivitas sehari-hari untuk melatih pemahaman anak tentang konsep kemandirian, keterampilan, dan perencanaan baik secara konseptual, praktis, maupun sosial. Ayah, bunda, penting untuk kita ketahui bahwasanya tidak sedikit anak dengan disabilitas intelektual yang punya segudang prestasi. Beberapa di antaranya adalah Stephanie Handojo dan Melanie Putri. Mereka berdua adalah atlet kebanggaan Indonesia loh. Mereka berdua telah berhasil beberapa kali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Wah, hebat sekali ya. Semoga menginspirasi ya ayah bunda. Nah, itu tadi persembahan singkat dari kami mengenai